Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Raja Akila Pasha dengan NIM 250802045. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan berjudul Punahnya Oposisi dan Matinya Check and Balance. Pertanyaan yang ingin saya angkat adalah, ketika mayoritas partai politik memilih bergabung dalam koalisi pemerintahan, siapa sebenarnya yang akan mengawasi jalannya kekuasaan? Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak pembahasan saya kali ini. Yang pertama adalah konsep dasar check and balance. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasarnya, yaitu check and balance. Konsep ini merupakan prinsip yang lahir dari pemikiran Montesquieu mengenai trias politika, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya agar ketiga cabang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan terlalu besar tanpa pengawasan. Dalam praktek sistem presidensial seperti di Indonesia, prinsip check and balance idealnya juga hidup di dalam parlemen melalui kehadiran oposisi. Oposisi bukan sekadar partai yang kalah dalam pemilu kemudian memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintahan. Oposisi memiliki fungsi yang jauh lebih penting, yaitu sebagai kekuatan penyeimbang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam praktik sistem presidensial di Indonesia, prinsip check and balance idealnya juga hidup di dalam parlemen melalui kehadiran oposisi. Oposisi bukan sekadar partai yang kalah dalam pemilu kemudian memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintahan. Oposisi memiliki fungsi yang jauh lebih penting, yaitu sebagai kekuatan penyeimbang yang mengawasi kebijakan pemerintah, memberikan kritik apabila terdapat kekeliruan, serta memastikan aspirasi masyarakat yang berbeda pandangan tetap memiliki ruang di parlemen. Yang kedua adalah fenomena koalisi gemuk. Persoalan muncul ketika hampir seluruh partai besar memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Dalam ilmu politik, fenomena ini dikenal dengan overseas coalition atau koalisi gemuk. Koalisi gemuk umumnya terbentuk bukan semata karena kesamaan visi, melainkan lebih didorong oleh pembagian kekuasaan dan jatah posisi. Semakin banyak partai yang bergabung ke dalam koalisi, maka semakin sedikit pula kekuatan yang tersisa untuk berperan sebagai oposisi. Pada titik inilah muncul fenomena yang saya sebut sebagai matinya check and balance. Ketika parlemen didominasi oleh partai-partai koalisi, fungsi pengawasan terhadap eksekutif menjadi melemah. Rancangan undang-undang yang seharusnya dikaji secara ketat justru cenderung disahkan tanpa perdebatan yang berarti. Rapat-rapat di DPR yang idealnya menjadi forum kontrol kebijakan berubah menjadi formalitas semata, karena mayoritas suara telah dikuasai oleh satu kubu. Ketiga, teori partai kartel. Apabila dikaitkan dengan teori, terdapat konsep menarik yang dikemukakan oleh Richard Kahn dan Peter Mayer, yaitu Carter Party Theory atau teori partai kartel. Teori ini menjelaskan bagaimana partai-partai politik yang semula saling bersaing justru dapat berkolusi satu sama lain demi mempertahankan akses terhadap sumber daya negara. Dalam kondisi tersebut, batas antara partai pemerintah dan partai oposisi menjadi kabur, sebab seluruh pihak sama-sama menikmati keuntungan dari kekuasaan, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang benar-benar independen untuk melakukan pengawasan. Keempat, dampak terhadap demokrasi. Dampak dari kondisi ini terhadap kualitas demokrasi cukup nyata. Pertama, akuntabilitas pemerintah menurun karena tidak ada tekanan politik yang cukup kuat untuk mendorong pemerintah bertanggung jawab atas kebijakannya. Kedua, ruang diskursus publik menjadi sempit sebab perdebatan substansif mengenai kebijakan lebih banyak terjadi di media sosial atau di kalangan akademisi, bukan lagi di forum resmi seperti parlemen. Ketiga,
Dan ini merupakan dampak yang paling berbahaya. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri karena merasa aspirasinya tidak lagi terwakili secara nyata di lembaga legislatif. Yang kelima, konteks Indonesia. Apabila dilihat dalam konteks Indonesia secara umum, tanpa menyebut nama partai atau rezim tertentu, fenomena koalisi gemuk ini memang menjadi kecenderungan yang berulang dalam sejarah politik Indonesia. Terdapat kecenderungan partai-partai untuk merapat ke pemerintahan demi mengamankan posisi, dibandingkan mempertahankan identitas sebagai oposisi, padahal sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, kehadiran oposisi yang sehat justru menjadi hal yang krusial. Sebab presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tetap memerlukan kontrol dari parlemen agar kekuasaannya tidak berjalan tanpa batas. Keenam, solusi. Lalu, solusi apa yang dapat ditawarkan baik dari sisi teori maupun praktik? Beberapa ahli politik menyarankan penguatan fungsi pengawasan melalui lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, atau lembaga-lembaga peradilan yang benar-benar bebas dari intervensi politik. Selain itu, peran media massa dan masyarakat sipil yang benar-benar Selain itu, peran media massa dan masyarakat sipil juga semakin penting sebagai pengganti fungsi oposisi yang melemah di parlemen. Partisipasi politik melalui kritik sosial, gerakan advokasi, dan pengawasan berbasis komunitas dapat menjadi bentuk check and balance alternatif di luar semua formal kelembagaan negara. Yang terakhir, penutup. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa oposisi bukanlah musuh negara, melainkan elemen penting yang menjaga demokrasi tetap sehat. Ketika oposisi mati karena seluruh kekuatan politik memilih berkoalisi dengan pemerintah, maka check and balance pun ikut runtuh dan pada akhirnya dirugikan adalah rakyat sendiri karena tidak ada lagi pihak yang benar-benar mengawal jalannya kekuasaan secara kritis dan independen. Demikian pembahasan dari saya mengenai punahnya oposisi dan matinya check and balance dalam sistem politik Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.